Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita, menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Atas begitu besar rahmat, anugerah, kasih setia Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan kebenaran firman-Mu atas setiap kami, dan juga urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang memenuhi pikiran kita. Jadi kita seringkali dibikin pusing karena tanpa disadari segala hal yang kita dengar, segala kejadian yang ada di depan kita, atau segala sesuatu yang kita baca melalui media sosial misalnya, itu mempengaruhi pikiran kita. Nah, firman Tuhan katakan, biarlah semua yang benar, yang manis, yang adil, yang suci, pokoknya yang baik-baik ini loh. Ya, pikirkan itu, bukan yang buruk. Kadang-kadang ada orang sampai stres gara-gara berita yang dia dengar melalui media sosial misalnya. Padahal ternyata setelah diselidiki bahwa berita itu ternyata hoax, tapi sudah terlanjur bikin stres, bikin takut, bikin khawatir. Nah, ini adalah kesia-siaan. Jangan sampai kita tanda kutip dibodohi ya, dengan memikirkan hal-hal yang tidak pasti, memikirkan hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Ya, apalagi hal-hal yang dari dunia, yang seringkali justru itu adalah berita palsu atau hoax. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan ya selalu berusaha untuk tidak memandang satu kejadian, satu peristiwa dari sudut pandang kita manusia. Berusaha untuk kita memandang segala sesuatu yang terjadi dengan sudut pandang firman Tuhan. Ya, kadang-kadang memang segala sesuatu yang terjadi itu ya lebih mudah untuk kita menilainya secara negatif. Bahkan kecenderungan manusia itu lebih suka tertarik ya, lebih tertarik untuk menyimak, memperhatikan sesuatu yang negatif. Ya, misalkan kita nonton berita di TV, ya. Kalau beritanya bagus semuanya, ya pembangunan maju, ekonomi baik, kurang menarik. Coba ada berita misalnya ada jambret ditangkap, atau mungkin ada kejadian misalnya terjadi fenomena yang mengerikan, ada gedung yang runtuh dan sebagainya. Yang gitu-gitu mesti kita langsung penasaran, betul kan? Nah, tetapi jika dikasih Tuhan, nah perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Pikirkan semua yang manis, yang benar, ya, dan semua yang baik. Pokoknya segala yang baik, jangan yang negatif. Dalam arti begini, bukan berarti kita menutup mata, menutup telinga, tidak. Ingat, pikirkan, perhatikan hal-hal yang baik. Dan firman Tuhan adalah sumber berita baik.
Ya, segala yang baik ada di sana. Karena itu pikirkan akan firman Tuhan, pikirkan janji Tuhan, pikirkan apa yang disampaikan oleh Tuhan bagi hidup kita. Sebab itu pasti hal yang baik, itu pasti hal yang penting. Ya, jangan kita tergoyahkan atau perhatian kita ini jadi sebaliknya memikirkan hal yang tidak penting. Ya, sekali lagi ya, otak memori kita terbatas, ya, cuman kecil sekali. Nah, kalau yang kecil ini, otak kita yang terbatas ini diisi dengan hal-hal yang negatif, sudah penuh dengan mungkin kekhawatiran, ketakutan, ya akhirnya terjadi apa? Hal-hal yang positif sudah nggak bisa masuk lagi. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan, ya, jangan kita istilahnya menghabiskan tanda kutip memori kita, ya, pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang mungkin hoax, hal-hal yang tidak tahu kepastiannya. Tetapi belajar mari lebih banyak, pikirkan apa yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, sesuatu yang membangun, sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang justru meneguhkan iman kita. Nah, serap itu sebanyak-banyaknya. Ya, pikirkan yang itu. Sebab dengan memikirkan apa yang baik, menimbulkan semangat, menimbulkan kekuatan. Sehingga kita bisa melewati setiap keadaan dalam hidup kita. Dan kita pasti bisa berkemenangan. Karena apa? Pikiran kita tidak diracuni dengan hal-hal yang negatif. Apalagi hal-hal yang tidak pasti atau hoax. Mari jemaat dikasih Tuhan, bukan hanya sampai di kita memikirkan itu, sebarkan juga kebaikan. Bagikan apa yang baik, bagikan apa yang sedap didengar, bagikan apa yang benar, bagikan apa yang mulia. Sehingga orang yang mendengar apa yang kita sampaikan itu, dia pun juga akan memikirkan hal itu dan imannya akan dibangun juga, dikuatkan. Jadi sekali lagi kita dulu, ya, kita terima apa yang baik, kita pikirkan yang positif sehingga iman kita semakin teguh dan kuat. Dan setelah itu sampaikan apa yang baik, apa yang kita dengar yang dari Tuhan ini, sehingga orang lain pun juga memikirkannya dan mereka pun dibangun. Ya, sekali lagi pikirkan apa yang benar, yang dari Tuhan, dan jangan pusingkan dengan perkara-perkara dunia, terlebih hal-hal yang tidak jelas atau hoax. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini. Kami mau memikirkan apa yang baik, apa yang indah, apa yang sedap didengar, apa yang benar yang dari Tuhan, bukan hal-hal yang tidak pasti yang justru seringkali membuat kami mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau pegang firman-Mu, kami mau pikirkan segala perkara yang dari atas, yang dari Tuhan, sebab itu yang meneguhkan, menguatkan kami dalam iman dan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.